Tapi tak lama kemudian, Jigen tertawa lagi. Pendekar pedang suci memang kalah, tapi kekalahannya ada pada pedang Jensen. Selain itu, pendekar pedang suci sudah tua, jadi kekalahannya masih bisa ditoleransi. Namun, iblis piano 6 jari berbeda. Mereka adalah raja pembunuh tertinggi. Dalam rumor dunia Jianghu, dia adalah master sihir piano 3 jari, dan keterampilan uniknya adalah metode piano 6 gayanya. Aswan atau Dewa Bumi adalah asisten iblis piano 3 jari, dan keterampilan uniknya adalah tangan jari cakar naga. Jika mereka terpisah, kekuatan mereka akan biasa-biasa saja. Begitu mereka bersatu, tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang mampu mengalahkan mereka. Jensen, angkat tanganmu, lalu hancurkan sendiri kultivasimu. Kami akan membiarkanmu tetap hidup. Aswan dengan dingin berkata dengan kacamata hitamnya. Jensen mengabaikannya dan menghapus darah dari pipi dengan tangannya. Senyum haus darah muncul di sudut mulutnya. Di sekte tersembunyi, dia tidak terluka. Di dunia Jianghu, dia malah terluka karena kecerobohan. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa ahli nomor 1 dalam daftar awan badai dunia Jianghu akan tiba-tiba menyerang setelah pertempuran dengan pendekar pedang suci. Ini telah menyulut amarahnya. Memikirkan Elena membesarkan bayi lagi, orang-orang ini menyebabkan masalah dan hampir membawa masalah bagi Elena. Kemarahannya juga diam-diam berubah menjadi niat membunuh yang merajalela. Aku akan menghancurkanmu. Jensen memasukkan darah dari jari-jarinya ke dalam mulutnya dan mencicipinya ringan. Suaranya tampak tenang, tapi sebenarnya penuh dengan kedinginan. Di kejauhan, Dion adalah orang pertama yang terkejut. Setelah mengetahui Tuan Muda, itu adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Muda marah. Dia tahu bahwa daftar peringkat di awan badai dunia Jianghu pasti akan berubah. Sepertinya kamu keras kepala. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Dewa Langit dan Dewa Bumi saling memandang, dan seorang berkacamata hitam gelap bahkan lebih kejam. Lagu dengan patah hati, di mana aku bisa menemukan sahabat karib di ujung dunia. Teriak mereka bersamaan, tangan mereka terbang dan bermain cepat. Suara piano itu seperti aliran air yang mengalir, tapi segera itu seperti lautan luas, bergelombang dan tidak terkendali. Mereka berdua juga tampak larut dalam musik. Tubuh mereka naik turun, dan suara sitar membumbung tinggi ke langit. Wah! Wah! Tiba-tiba, lengan Dewa Bumi yang hilang berayun keluar, senar sitar bergetar, dan angin kencang bersiul. Ah! Di kejauhan, seorang anggota keluarga Han di kota kuno berteriak sedih. Dia melihat ke bawah dan melihat ususnya mengalir keluar seolah-olah dia telah disayat dengan pisau. Satu terbagi menjadi 2. Setelah jatuh ke tanah, pria yang kesakitan itu meronta layaknya tikus. Wajah orang-orang di kota kuno keluarga Han sangat berubah. Suara sitar membunuh orang tanpa terlihat. Semuanya hati-hati, berlindung. Jigen meraung dan menjadi yang pertama berbaring. From. Baru saja, rumah kuno yang setengah runtuh itu runtuh lagi. Itu dipotong oleh pedang supersonik milik mereka. Kemudian, bilah pedang supersonik yang tidak bisa dibedakan melesat keluar, seperti Gatling menyapu, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada Gatling, karena tidak terlihat dan karena lebih tajam. Jika rumah kuno itu terkena angin kencang, tanah dan dindingnya penuh dengan bekas tebasan. Mereka terus ambruk. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa rumah-rumah itu telah menjadi rata dengan tanah. Pedang supersonik yang tidak bisa dibedakan ini juga mendarat di sekitar Jensen. Kaki celananya dipotong terbuka, dan tanah di samping kakinya penuh dengan parit yang dipotong oleh pedang itu. Beberapa bilah pedang menebasnya, namun Jensen mengayunkan sejumlah besar jarum perak, nyaris tidak menghalanginya. Kekuatan Dewa Langit dan Dewa Bumi ini memang sangat hebat, hanya sedikit lebih lemah dari pohon besi. Dengan pedang bayangan merah di tangan, Jensen menerkam. Gila! Di tanah, Jigen dan yang lainnya mendongak dan berseru. Menghadapi mata pedang yang tidak bisa dibedakan, Jensen benar-benar menerkam lurus ke pusat badai. Mereka takut akan dicincang menjadi 5 atau 6 bagian. Merasakan serangan Jensen, tangan Dewa Langit dan Dewa Bumi menjadi lebih cepat, seperti kupu-kupu terbang. Dalam sedetik, ratusan bilah pedang supersonik menebas ke arah Jensen. Teknik pedang cepat. Kesadaran Jensen terkunci, dan pedang bayangan merah menebas dengan ganas, membalik setiap bilah pedang supersonik.
Hanya untuk mendengar suara renyah di udara, Jensen tidak hanya aman dan sehat, tapi juga lebih dekat Dewa Langit dan Dewa Bumi. Pupil di bawah kacamata hitam jelas terkejut. Mundur. Keduanya mengepakkan sitar dan melayang pergi. Hampir pada saat yang sama, Jensen menebas ke bawah dan mendarat di tempat mereka berdiri sebelumnya, hanya untuk mendengar ledakan, ubin lantai yang tak terhitung jumlahnya dicincang. Di tanah, ada selokan pedang yang dalam, ini mengejutkan. Jika pedang ini menebas tubuh Dewa Langit dan Dewa Bumi, bahkan jika mereka memiliki seni bela diri yang tinggi, mereka akan terpotong menjadi dua. Apalagi, meski mereka mundur terlebih dahulu, energi pedang Jensen masih memengaruhi mereka. Topi mereka dipotong, dan kacamata hitam di tanah bahkan hancur. Sebelumnya, mereka menyesal telah meninggalkan bekas luka di wajah Jensen. Dan sekarang, wajah Jensen masih berwarna. Yang paling menakutkan adalah ketika keduanya menatap Jensen, seolah-olah mereka melihat aura nyata pembunuh di mata Jensen. Tanpa belas kasih. Tanpa kepedulian. Bercampur dengan kegilaan. Keduanya tanpa sadar menggigil, merasa serangan diam-diam sebelumnya telah menusuk sarang lebah. Mereka mengaktifkan Dewa Pembunuh. Dewa Bumi. Dewa Langit tiba-tiba memandang ke arah Dewa Bumi. Dewa Bumi mengangguk. Kemudian keduanya membenamkan kepala mereka di sitar dan memainkannya dengan gila. Gaya sebelumnya telah berubah, tidak hanya penuh kegembiraan, tetapi juga memiliki rasa yang lebih baik. Lagu terkenal, Musim Semi. Sebelumnya, Jensen sudah menggunakan pedangnya untuk memotong pedang supersonik mereka. Sekarang mereka menggunakan jurus terkenal mereka untuk melihat bagaimana Jensen apa masih bisa menandingi mereka. Dalam pertemuan dunia Jianghu, lagu Musim Semi sudah terkenal sejak 50 tahun yang lalu. Dengan lagu ini, mereka membunuh lebih dari 50 penduduk dunia Jianghu yang berasal dari 20 sekte terkenal. Pertempuran itu juga memberi mereka gelar iblis piano 6 jari. Itu dia, teknik sitar 6 gaya. Jigen juga ingat rumor di dunia Jianghu, kemudian menatap tangan cepat Dewa Langit. Melihat pendekar pedang suci lagi, dia juga bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah Dewa Bumi Cakar Naga. Mereka berdua, satu dengan 6 jari dan yang lainnya dengan sendi tulang 5 jari yang sangat panjang. Keduanya adalah penyihir dunia Jianghu, ketika keahlian itu digunakan dalam pertarungan, merekalah yang terkuat. Bas! Bas! Lagu terkenal Musim Semi secara bertahap mencapai. Keduanya menjentikan tangan pada saat bersamaan, dan angin kencang melesat keluar. Jumlahnya ratusan, dan mereka benar-benar berubah menjadi kerangka yang memegang pedang lebar di udara. Pedang supersonik terwujud, ada tambahan bau iblis di sana. Orang-orang dunia Jianghu yang hadir, termasuk pendekar pedang suci, semuanya tercekik saat ini. Cara seperti itu telah lama melampaui lingkup seni bela diri. Mata Jensen berkedip dan dia tahu bahwa ini adalah keterampilan bela diri. Bagaimanapun, seni bela diri dunia Jianghu sangat jarang memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Dewa Bumi dan Dewa Langit benar-benar hebat. Dia memiliki pencapaian seni bela diri yang mendalam dan memiliki keterampilan bela diri yang begitu hebat. Sayangnya, dia hanya menggunakan kekuatan energi Qi, bukan energi sejati. Keterampilan bela diri, apakah hanya itu yang kamu punya? Jensen mencibir. Dia memegang pedang bayangan merah dan menerjangnya lagi. Dari jauh, seolah-olah Jensen bergegas memasuki pasukan kerangka itu, dan seolah-olah dia seorang diri bergegas memasuki gerombolan itu. Semua orang membeku lagi. Terburu-buru lagi? Apa Jensen tidak takut mati? Saat ini, Dewa Langit dan Dewa Bumi tampak berkonsentrasi memainkan sitarnya, namun matanya juga melihat ke arah Jensen. Melihat Jensen mulai maju, mereka kembali terkejut. Entah kenapa, hati mereka sedikit panik. Seolah-olah dia bukan manusia, melainkan dia adalah dewa kematian. Malaikat maut tanpa mengenal emosi manusia, tujuannya hanya membunuh. Jangan terganggu. Setelah merasa tidak nyaman, Dewa Langit tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Dewa Bumi segera bereaksi dan menggigit ujung lidahnya. Barulah mereka sadar, hati mereka yang sudah tenang selama puluhan tahun, sudah beberapa kali terguncang hari ini karena sosok Jensen, bahkan mereka meragukan diri mereka sendiri. Bam! Bam! Bersamaan dengan itu, Jensen bertarung dengan pasukan kerangka milik iblis piano 6 jari.
Dia meninju ke depan dan kekuatan ganas menyembur keluar seperti kipas angin. Kakak. Pasukan kerangka menakutkan di mata pendekar pedang suci benar-benar hancur terkena pukulan Jensen. Arg! Arg! Semua orang tersentak. Dewa Langit dan Dewa Bumi juga mengubah wajah mereka, dan mereka pun mempercepat alunan tangan mereka. Sejumlah besar pedang supersonik melesat, berubah menjadi kerangka di udara dan menyerang Jensen dengan marah. Jensen maju seorang diri, dan pukulan amarah naga kembali diaktifkan. Kakak. Dengan satu pukulan, semua kerangka itu hancur. Kali ini, Dewa Langit dan Dewa Bumi sangat takut, dan dua kata muncul di benak mereka. Keterampilan bela diri. Benar, Jensen sudah pasti menggunakan keterampilan bela diri. Sulit bagi mereka untuk membayangkan, seorang dokter sekuler benar-benar memiliki hal-hal legendaris seperti itu. Tidak heran dia bisa menguasai seni bela diri dalam kurun waktu singkat. Kelang! Kelang! Pada saat ini, Dewa Bumi bingung karena senar di tangannya putus. Dewa Bumi, gunakan tendon naga. Melihat ini, Dewa Langit menggertakkan gigi. Dia tiba-tiba mengeluarkan selembar kain merah dari lengannya dan dengan cepat membukanya, memperlihatkan tali putih dan transparan di dalamnya. Tali kuno ini memiliki bau misterius. Tendon naga. Legenda mengatakan, itu adalah tendon naga yang sebenarnya. Ada 3 tendon naga saat itu. Mereka telah menggunakan 2 dari benda itu. Dengan tendon naga bisa menggandakan kekuatan sitar itu. Jika serangan mereka sebelumnya adalah ranah celestial tingkat keempat, maka setelah menggunakan tendon naga, kekuatannya adalah puncak dari ranah celestial tingkat keempat. Ini adalah kartu as mereka. Ba! 2 suara renyah terdengar. Dewa Langit dan Dewa Bumi dengan cepat mengubah senarnya. Jensen, kalaupun kamu mati dikarenakan tendon naga, kamu masih harus berbangga dengan kekalahanmu itu. Setelah mengubah senarnya, kepercayaan diri Dewa Bumi bertambah. Karena dengan tendon naga, kekuatan mereka sudah melangkah ke daftar Master Langit dan Bumi Huasia. Tendon naga, mungkinkah itu? Di kejauhan, wajah pendekar pedang suci berubah. Dia juga pernah mendengar legenda bahwa iblis piano 6 jari memiliki tendon naga sejati. Hanya, apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Tidak ada yang bisa memastikan, bahkan orang-orang di dunia Jianghu. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, naga itu mungkin adalah hewan metodologi yang hanya dibayangkan oleh orang terdahulu saja. Pasukan iblis sedang menari. Setelah berubah menjadi tendon naga, momentum sitar juga berubah. Mereka berdua berteriak marah dan tangan mereka seolah-olah terbang. Suara sitar menjadi lebih keras, seperti gulungan guntur surgawi, ditransmisikan hingga setengah kilometer jauhnya. Bas-bas. Pedang supersonik yang mereka mainkan juga berubah. Mereka bukan lagi kerangka, tetapi berubah menjadi sejenis iblis. Ada makhluk abadi langit, ada pembunuh, ada rubah, ada lagi hantu gunung dan monster lainnya. Bersamaan dengan itu, Jensen juga ikut bergerak. Masih sama seperti 2 kali sebelumnya, garing dan keras. Seharusnya kalian tidak memprovokasiku di saat seperti ini. Suara Jensen yang sangat dingin terdengar di udara. Dia masih menggunakan pukulan yang sama, tapi pukulan ini juga sedikit berubah. Boom! Ledakan! Energi api meletus, membakar seluruh lengannya. Terasa keheningan yang mematikan di sekitar. Pada awalnya, semua orang terkejut dengan metode iblis piano 6 jari, yang mengubah seni bela diri menjadi bentuk monster dan hantu. Ini juga mengubah cara berpikir mereka, agar mereka tahu apa perbedaan antara yang disebut nomor 1 dalam daftar dunia Jianghu dan apa yang disebut ahli amatir dari dunia Jianghu itu. Namun, kini lengan terbakar Jensen makin membuat mereka terkejut. Kemampuan seni bela diri macam apa yang menumbuhkan api dari udara tipis di tangan? Mungkinkah itu teknologi tinggi? Apa? Wajah Dewa Langit dan Dewa Bumi juga sudah berubah, merasakan gelombang panas datang di wajah mereka. Sekelompok iblis dan monster yang mereka ciptakan ini akan segera dibakar habis oleh kemampuan Jensen ini. Pukulan itu tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Raja Neraka telah turun ke bumi. Dewa Bumi. Napas Dewa Langit yang gugup berusaha menstabilkan. Seluruh tubuh Dewa Bumi bergetar, dan gelombang ketakutan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak dapat mengingat bahwa mereka saat ini dalam pertempuran.
Tapi Dewa Langit mengingatkannya, itu membuatnya sedikit tenang. Dia yakin ini bukan mimpi, ini adalah nyala api yang nyata. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Iblis raksasa. Keduanya berteriak dan memainkan lagunya lagi. Ada lebih banyak iblis mitologi Huasia yang menakutkan di sekitarnya. Di saat yang sama, tinju api Jensen tiba, panas terik dan geram, menghancurkan segalanya. Kerumunan iblis menari seperti nyala api yang baru saja mencapai matahari, mereka meleleh seperti air, dan iblis besar yang baru lahir juga telah tewas. Setelah menghancurkan semuanya, tinju api yang ganas tiba di depan Dewa Langit dan Dewa Bumi, menyegel udara di sekitar mereka. Panas sekali. Sangat panas. Dewa Langit dan Dewa Bumi tidak bergerak. Keringat dingin menetes dari dahinya dan jatuh di sitar. Pak! Namun, pukulan Jensen tidak keluar. Sebaliknya, lengannya yang penuh api mengenai sitar. Hanya ledakan yang terdengar, dan sitar kuno itu terbakar. Sebuah rasa sakit yang tajam. Sitar yang ditempatkan di kaki mereka berdua, Dewa Langit dan Dewa Bumi, terasa sangat panas dan ini sudah tak tertahankan, kemudian sakit hati mengalir ke dalam hati mereka lagi. Rasanya seperti menyaksikan teman lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun mati hari ini. Sitar ini memiliki terlalu banyak cerita dengan mereka, tetapi setelah ini, tidak akan ada lagi sitar itu. Terlepas dari peringkat 1 MU dalam daftar awan badai atau peringkat di daftar langit dan bumi, di mataku, selama kamu berani menyentuh keluargaku, bahkan jika kamu adalah Raja Surgawi, aku akan memenggal kepala kalian. Jensen menarik kembali energi api itu, mengulurkan kedua tangannya, dan meraih telapak tangan Dewa Langit dan Dewa Bumi. Kekuatan kejut yang sombong itu menyembur keluar. Ah! Dewa Langit dan Dewa Bumi seperti dikejutkan oleh listrik, dan seluruh tubuh mereka berkedut tanpa henti. Melihat jari-jari mereka, mereka memutar dan membalik, dan tulang mereka perlahan-lahan dipatahkan oleh palu kecil. Jari adalah senjata terbesar yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, namun sekarang senjata ini sedang dihancurkan oleh Jensen. Seolah-olah seorang master yang pandai tendangan, dengan mudahnya telah mematahkan kakinya. Kejam! Kejam! Jigen dan orang-orang dari keluarga Han di kota kuno menggigil. Mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya bila mengganggu Jensen. Dia tidak hanya akan menghancurkan MU, dia bahkan juga akan menghancurkan hal yang paling kamu cintai. Kamu bisa membunuh kami. Lengan Dewa Langit dan Dewa Bumi bergetar, dan tulang jari mereka hancur. Berikutnya adalah pergelangan tangan, secara bertahap mencapai tulang. Aku bilang, aku ingin kalian hancur. Jensen memandang rendah mereka, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia sudah memiliki reputasi besar di dunia Jianghu, tetapi dia belum memiliki nama penghancur. Hari ini, dia ingin membuat nama penghancur itu. Hanya dengan begitu orang-orang dunia Jianghu ini tidak berani macam-macam dengan keluarganya lagi. Demi anak yang belum lahir, Jensen bisa menjadi iblis. Ah! Jeritan Dewa Langit dan Dewa Bumi bahkan lebih keras, saat kekuatan kejut menyebar di sepanjang tulang kedua lengan, secara bertahap mencapai kedua bahu, dada, dan bahkan kaki. Penyiksaan semacam ini terlalu menyakitkan. Potongan demi potongan tulang perlahan hancur, sama seperti orang-orang yang telah dibunuh oleh mereka. Saat ini, Jensen membalaskan dendam mereka satu persatu. Waktu juga menjadi sangat panjang saat ini, dan rasa sakit terus berlipat ganda, menyelimuti keduanya. Sampai saat tertentu, cahaya pedang melintas. Wus! Kedua kepala itu terbang dan hancur ke tanah. Itu sisa-sisa kematian Dewa Langit dan Dewa Bumi. Semua orang menatap kedua kepala itu, dan hawa dingin seperti air es mengalir dari kepala sampai mencapai kaki mereka. Peringkat 1 dalam daftar dunia Jianghu, Raja Pembunuh tertinggi Iblis Piano 6 Jari, telah mati di sini. Jensen juga bergegas dari tempat ketiga pada peringkat dunia Jianghu ke peringkat pertama dengan gila-gilaan, dia benar-benar menguasai dunia Jianghu. Luar biasa. Lagi pula, orang ini masih begitu muda. Oh Tuhan! Ketika Jigen melihat pemandangan ini, dia sangat takut sehingga kotorannya hampir menyembur keluar. Dia masih terbaring di tanah, menatap pemuda itu dari tanah. Sekarang ini, pemuda itu sama perkasanya dengan dewa perang, menginjak tanah, dengan langit di atas kepalanya, seperti di awan, menghadap segalanya. Jigen tiba-tiba merasa harapan terbesar terakhirnya adalah Alastor Gibson,
tetapi kelihatannya dia tidak setingkat dengan Jensen. Dalam hatinya, tiba-tiba dia menyesalinya. Awalnya, keluarga Han Kota Kuno sudah tunduk pada Jensen, tetapi karena Jigen tidak mau menerima penghinaan yang dideritanya, dia beralih ke Alastor Gibson untuk berusaha mendapatkan kembali martabatnya yang telah hilang. Tapi sekarang, harapan itu makin tipis, dan bahkan keluarga Han Kota Kuno sebentar lagi akan hancur. Dengan karakter Jensen ini, dia akan menghancurkan keluarga Han Kota Kuno, dan Jensen juga sudah mengatakan sebelumnya. Jika kamu berani melawan, aku akan memberimu tangan yang berat. Jika kamu berani memberi aku tangan yang berat, aku akan memberi kamu tangan mati. Jika kamu berani memberiku tangan mati, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tiba-tiba, dia menatap putranya Fischl lagi. Selama ini, dia sangat tidak senang dengan putranya ini, tetapi kali ini sepertinya dia yang salah. Penglihatannya tidak sebagus Fischl. Sekarang, Fischl juga melihat tatapan Jigen. Wajahnya berubah dingin dengan tenang. Semua orang tahu, begitu iblis piano 6 jari telah mati, keluarga Han Kota Kuno akan mengalami bencana besar. Namun, kali ini dia tidak akan memohon untuk keluarga Han. Kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan apa yang sebenarnya dia miliki? Melihat pendekar pedang suci lagi, dia duduk di tanah dengan tatapan kaget. Dia bahkan bukan tandingannya. Ia benar-benar tidak bisa melihat atau bahkan menembus kekuatan Jensen lagi. Jika sebelumnya Jensen menggunakan kekuatan seperti itu untuk melawannya, mungkin dia tidak akan bisa menghentikannya walaupun hanya sekali. Sepertinya Jensen telah menekan 50% kekuatannya ketika bertarung melawannya. Seluruh keluarga Han di Kota Kuno ketakutan pada Jensen saat ini. Di antara semua orang, hanya Ava yang mengetahui asal-usul Jensen. Dia tahu bahwa ini sudah waktunya untuk datang. Bahkan dia lebih tahu dengan nyala api di hadapan Jensen, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menghalanginya. Bagaimanapun, itu adalah api misterius yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun bahkan jika mereka adalah para murid dari sekte tersembunyi. Sudah berakhir, keluarga Han sudah berakhir. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus, lalu menatap Jigen dengan marah. Hanya karena keegoisan pribadi kakeknya, dialah yang memimpin keluarga Han menuju kehancuran, dia adalah pendosa abadi di keluarga Han Kota Kuno. Ini belum berakhir. Jigen awalnya putus asa, tetapi tiba-tiba melihat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Semua orang mengerutkan kening. Mengapa Jigen begitu percaya diri pada saat seperti ini? Mereka mengikuti pandangan Jigen dan mendengar suara di antara dinding rumah keluarga Han di Kota Kuno sudah runtuh. Terdengar suara mobil jeep datang dari jauh. Di dalam mobil, seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang dan berotot besar berdiri di sana. Dia memegang bazooka di satu tangan dan senapan mesin berat di tangan lainnya, itu terlihat sangat keren. Tuan Muda Gibson. Jigen berteriak. Harapan terakhir muncul di hati semua orang di keluarga Han. Alastor Gibson akhirnya telah tiba. Dia telah datang. Pendekar pedang suci juga mengguncang seluruh tubuhnya. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan Alastor Gibson, tapi dia tahu bahwa orang ini juga terkenal di luar negeri. Dia bertanggung jawab atas beberapa insiden dunia dan dia pun juga telah ditetapkan sebagai salah satu dunia. Dia tidak bisa melihat kekuatan sejati dari Alastor Gibson. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia adalah jenius nomor 1 di Huaxia. Sekarang dia takut bila ada seseorang yang berada satu tingkat di atasnya. Mobil jeep melaju dengan cepat. Di dalam mobil, Alastor Gibson menyapu pandangan dinginnya dan akhirnya turun pada Jensen. Ia baru pertama kali melihat Jensen, tapi dia tidak menyangka kekuatan Jensen akan sangat mengerikan. Memang, tujuannya kembali ke Huaxia adalah untuk berurusan dengan Jensen. Dia ingin memberikan pelajaran pada Jensen. Jadi dia akan menghancurkan Dragon Hall dan membuang Jensen dari dunia Jianghu. Namun, dia tidak menyangka jika kekuatan Jensen sudah setinggi langit, dia bahkan dapat melawan semua master kuat itu hanya dengan seorang diri. Sekarang, iblis piano 6 jari sudah mati, pendekar pedang suci dikalahkan, dan Jensen sudah menduduki peringkat 1 dalam daftar awan badai dunia Jianghu. Bahkan, dia sedikit tidak bisa mengerti Jensen. Ia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Jensen. Alastor Gibson berteriak tajam, dan senapan mesin M60 di tangan kirinya menyapu.
Tubuhnya dipenuhi peluru, dan otot-ototnya kokoh, seperti Sylvester Stallone. Dor dor dor. Lidah api menyembur keluar, mendominasi dan luar biasa. Semua rumah di sekitar pun berantakan. Sekarang, ribuan gudang dan rumah berlubang akibat tembakan itu. Sejumlah besar orang di keluarga Han kota kuno tertembak dan terbunuh. Bunuh! Bunuh! Mata Jigen penuh dengan histeris. Jika dia tidak bisa membunuh Jensen, keluarga Han di kota kuno akan mati juga. Orang-orang yang bisa selamat dari pembunuhan besar-besaran ini adalah para tetua keluarga Han di kota kuno. Kakek, kamu gila. Ava mengutuk perilaku kakeknya, tahu Jigen sudah gila. Dalam kata-kata sekte tersembunyi, hati kakeknya telah menjadi iblis. Terlepas dari apakah itu langit ataupun bumi, dia harus membunuh Jensen. Namun, Jensen tidak semudah itu untuk dibunuh. Kelang, kelang, kelang. Peluru 7,62 mm mendarat mengenai Jensen. Dampaknya sangat kuat, tapi mereka semua dilindungi oleh Profounki pelindung tubuh Jensen. Dia sedang memandang Alastor Gibson dengan dingin. Dia sudah mengenal 3 anak dari keluarga Gibson. Luna Gibson hanya menuruti kemauannya sendiri, dia sangat egois, dan Dayton Gibson sangat sombong, sementara Alastor Gibson memiliki semangat mendominasi seperti seorang raja, tapi dia lebih tidak sopan daripada Dayton Gibson. Itu memberi Jensen perasaan maniak pembunuh. Jika orang seperti itu tidak mati, Elena pasti akan terlibat. Alastor Gibson, hanya itu yang kamu punya. Jensen berteriak. Jensen, hari ini, kalau bukan kamu yang mati maka akulah yang mati. Alastor Gibson berteriak, selongsong peluru di kakinya menghujani Jensen. Saat semua pelurunya habis, dia melihat Jensen masih aman dan sehat. Begitu dia melemparkan senapan mesin M60, dia memegang bazooka dan mulai menembaknya. Dor! Dor! Tempurung melesat cepat dengan asap, membombardir Jensen. From! Suara yang memekakan telinga terdengar, dan asapnya hilang. Namun, Jensen masih aman dan sehat. Energi dalam tubuhnya kuat menjaganya dari serangan itu. Pupil mata Alastor Gibson membeku. Meski dia bisa melakukannya dengan kekuatannya, dia jelas tidak sesantai Jensen. Mati! Dia menembakkan pelurunya lagi. Dor! Dor! Cangkangnya melesat, namun Jensen mengulurkan satu tangannya, lalu meraih cangkangnya kemudian melemparkan cangkangnya ke samping. Terdengar ledakan di sana, cangkang itu meledak di kejauhan. Tidak ada gunanya. Menghadapi master seperti Jensen, senjata panas biasa sudah tidak bisa lagi mendatangkan bahaya. Kecuali itu adalah teknologi yang lebih tinggi dan senjata yang lebih mematikan. Jensen, terima pukulanku. Alastor Gibson melempar bazooka dan menginjak jeep dengan kedua kakinya, melesat ke arah Jensen dari jauh. Bruk! Begitu dia menginjaknya, keempat roda jeep itu pecah, dan kekuatannya luar biasa itu muncul. 7 keajaiban Qian Kun, langit dan bumi bergerak. Dia meninju keluar, dan udara terkoyak. Sebuah tinju turun dari langit seperti meteorit. Jensen mendongak melihat pukulan itu dan bisa merasakan sebuah tekanan. Dia tahu bahwa Alastor Gibson adalah seorang ahli dalam ranah celestial tingkat keempat, yang setara dengan Jiro. Itu memang jarang terjadi. Bagaimanapun, Alastor Gibson adalah orang sekuler, dan dia masih sangat muda. Namun, kekuatannya sudah berada di golongan atas di bumi Huaxia, dia sebanding dengan para senior lainnya. Jensen mengangkat tangannya dan meninjunya keluar. Boom! Ledakan! Kembali melihat orang-orang di sekitarnya, mereka semua terkena hempasan angin dan terbang mundur. Mereka yang saling berdekatan bahkan tercabik-cabik oleh gelombang udara. Ganas sekali. Ini adalah kekuatan paling ekstrim dari seni bela diri tradisional. Keduanya sudah melangkah ke puncak piramida seni bela diri tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka adalah raja. Dan raja termuda di Huaxia. Kekuatan Gen. Jensen mempertahankan postur pukulannya, namun matanya berkedip. Dia merasakan kekuatan Alastor Gibson. Tidak hanya energi kinya yang kuat, tetapi otot-ototnya juga dimodifikasi. Kandungan lemaknya sangat rendah, dan tingkat perkembangan ototnya mencapai 99%. Artinya seluruh tubuhnya penuh dengan otot.
Orang biasa tidak mungkin bisa melakukan ini, apabila mereka memaksa maka mereka pasti akan mati karena kegagalan organ. Jensen, aku sangat memikirkanmu. Alastor Gibson berada di udara, mempertahankan postur penindasan tinju, tapi dia merasakan bahwa kekuatan Jensen kalah dengan kekuatannya. Raja Kong Emas. Ia kembali berteriak. Yang menakutkan adalah otot-otot lengannya merangkak seperti cacing tanah dan menjadi lebih besar seperti udara yang bertiup. Jika kamu ingin membuat contoh, itu seperti lengan King Kong. Ini adalah kekuatan modifikasi genetik. Boom. Ledakan. Pukulan kuat seperti bola meriam, menghancurkan Jensen. Sekeras apapun Jensen menghalanginya, tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak reruntuhan rumah. Pada saat yang sama, Alastor Gibson juga diserang balik oleh kekuatan Jensen, dia pun terpental sejauh belasan meter. Yang satu terbang mundur dan yang lainnya mundur lebih dari puluhan meter. Perbedaan di antara keduanya terlihat dengan jelas. Bam! Bam! Alastor Gibson turun seperti raja, menabrak dari udara, mengesankan. Tuan Muda Gibson. Jigen berkata dengan penuh semangat. Akhirnya dia bertemu dengan seorang master yang bisa menekan Jensen. Ada harapan dari keluarga Han kota kuno mereka, bisa hidup dan bahkan melihat Tuan Muda Gibson membunuh Jensen. Saat memikirkan hal ini, dia langsung merasa bangga. Alastor Gibson, jenius nomor 1 Wasia hari ini, Jensen, jenius kedua Wasia hari ini, pertama dan kedua. Pendekar pedang suci juga menghela napas dan berkata. Bahkan, dengan visi dan kekuatannya, dia tidak bisa melihat tingkat pertarungan ini. Namun, dilihat dari situasi sebelumnya, Jensen memang dalam posisi yang lemah. Sial! Sial! Pada saat ini, terdengar suara dari bebatuan, dan kemudian Jensen berjalan selangkah demi selangkah. Baju kaosnya rusak, tapi tatapannya masih cerah. Kekuatan Gen, melampaui 3 kesengsaraan hidup dan mati, memberimu kekuatan Raja Kong Emas, pengembangan tubuh secara ekstrim, kemampuanmu yang bermutasi itu seharusnya menjadi kera raksasa. 7 keajaiban Qian Kun, kombinasi Yin dan Yang, pembudidaya kebal terhadap semua kejahatan, untuk hanya mencapai Yang, itu sangat baik. Jensen mengatakan itu di setiap langkah yang diambilnya. Penglihatan kamu bagus. Alastor Gibson mengangguk ringan dan tidak menyembunyikan apapun. Aku tidak hanya mengejar seni bela diri tertinggi, aku juga mengejar yang tertinggi dari tubuh manusia. Tubuhku sekarang paling sempurna dari umat manusia, tapi masih ada sedikit cacat. Cacat ini bukan pada otot, tapi pada meridian. Aku ingin bertanya apakah kamu memiliki pil pembersih sumsum? Pil pembersih sumsum. Jensen mengangguk, tidak buruk, dan aku punya banyak. Banyak sekali. Mata Alastor Gibson berbinar. Dia adalah seorang fanatik yang mengejar seni bela diri dan suka membuat tubuhnya terlihat ekstrim. Pil obat yang dia peroleh di rumah Fischl terakhir kali memiliki efek yang sangat baik setelah meminumnya. Itu menguatkan meridiannya dan menghapus satu-satunya kekurangan di tubuhnya. Ia yakin untuk mendapatkan pil obat ini. Dia tidak menyangka jika Jensen masih memiliki pil obat itu, dan dia bilang jumlahnya banyak. Kamu tidak berbohong padaku? Alastor Gibson bertanya sambil menekan keinginannya itu. Buat apa aku berbohong, karena aku memurnikan pil ini? Jensen menggelengkan kepalanya. Pupil mata Alastor Gibson melotot. Jika dia bisa memaksa Jensen untuk menyempurnakannya untuknya, dia pasti bisa menciptakan tubuh paling sempurna. Masa depan bela dirinya akan melangkah ke alam baru. Bukankah ini sangat bagus? Melihat penampilan Alastor Gibson, Jensen berkata ringan, kalau kamu ingin aku menyempurnakannya untukmu, sebenarnya bukan tidak mungkin, kamu hanya perlu membiarkanku mundur selangkah lagi. Aku, Jensen, berjanji akan menyempurnakan pil untukmu di kehidupan ini. Apa? Orang-orang menatap posisi Jensen dengan mata terbelalak lebar. Ambil langkah mundur dan memperbaiki pil untuk kamu dalam kehidupan ini. Apa yang sebenarnya membuat Jensen tergila-gila? Dia baru saja dipukul terbang olehnya. Bukankah itu masalah yang sangat sederhana baginya untuk mundur selangkah lagi? Apalagi Jensen mengetahui cara menciptakan pil ini. Dia hanya perlu memanfaatkan keuntungan ini. Alastor Gibson mungkin tidak berani membunuhnya. Alhasil, Jensen berinisiatif untuk mengantarkannya ke pintu. Tuan Muda Gibson, jangan menuruti perkataannya.
Jensen ini licik. Hati-hati ada udang di balik batu. Jigen dengan cepat berteriak. Sangat jarang memiliki kesempatan untuk membunuh Jensen. Jika dia melewatkannya, itu membiarkan harimau kembali ke gunung. Mata Alastor Gibson berkedip-kedip. Dia tampak brutal, tetapi sebenarnya dia bukan orang yang impulsif. Jensen adalah seorang jenius. Jika dia diberi waktu, dia akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Akan sulit untuk menekannya seperti hari ini. Namun, pil pembersih sumsum bisa membawa tubuhnya ke tingkat berikutnya. Jika dia melewatkannya, tidak akan ada lagi. Tuan muda, kamu tenanglah. Melihat Alastor Gibson tidak berbicara, Jigen makin cemas. Jigen, aku punya ide tersendiri. Alastor Gibson dengan cepat membuat keputusan. Meskipun tingkat pertumbuhan Jensen sangat menakutkan, namun dengan pil pembersih sumsum, kekuatannya kembali meroket. Mengapa takut padanya? Jensen, kamu sangat pintar. Awalnya, kamu pasti akan mati, tetapi kamu menemukan kesempatan emas untuk menghindari kematian. Dengan lambaian tangannya, Alastor Gibson sangat mendominasi seperti seorang Raja Kong, mengampuni hukuman mati untuk Jensen. Hanya dengan membiarkanmu mundur selangkah, kamu akan hidup selamanya untuk memurnikan pil untukku, kan? Nah, pemurnian pil kuno itu, aku menginginkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan semua energi ki-nya, membentuk gelombang udara seperti uap yang menyembur ke segala arah. Hus! Hus! Dia berteriak ke langit lagi, dan otot-ototnya menggeliat, yang bahkan lebih mengerikan daripada otot juara binaraga, ini terlihat seperti sudah mencapai keadaan cacat. Melihat dengan saksama, otot bahunya seperti baju besi, lengan dan otot pahanya bahkan terlihat seperti akan meledak. Bahkan otot-otot di wajahnya telah berubah, dan jeruji di mana-mana. Ini. Semua orang merasa seperti melihat monster. Namun, aura menindas membuat semua orang merasa terkejut. Jensen melirik Alastor Gibson dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan tentang mengambil langkah mundur hanya untuk memberi Alastor Gibson kesempatan. Siapa yang tahu, Alastor Gibson mengira bahwa dia lebih rendah darinya. Jensen, kamu sudah siap? Saat ini, Alastor Gibson berjalan ke arah Jensen dengan langkah, setiap langkahnya seperti raksasa yang datang. Dia sangat percaya diri. Dengan tubuh ini, dia bisa membalik tank, melawan peluncur roket dan bahkan senjata berteknologi tinggi. Bahkan jika dia dibuang ke laut di kutub selatan, dia bisa bertahan hidup selama 3 hari 3 malam. Adapun api yang menyala, tidak sulit sama sekali untuk menahannya selama 1 jam. Hanya untuk Jensen mundur selangkah. Itu adalah angin sepoi-sepoi. Hah, Tuan Muda Gibson masih memiliki hati yang lembut? Melihat Alastor Gibson telah menyetujui permintaan Jensen, Jigen menghela napas panjang lalu menatap Jensen dengan sengit. Meskipun Jensen telah lolos dari maut, dia percaya bahwa Tuan Muda Gibson pasti akan menghancurkan Jensen dengan sadis. Hus! Hus! Pada saat ini, sebuah benda hitam dengan cepat lewat. Itu adalah pedang yang patah. Alastor Gibson masih bergerak maju dan memperhatikan benda hitam itu, tapi dia tidak memedulikannya. Meskipun benda itu adalah rudal, dia tidak perlu takut. Sial! Dengan pikiran itu, dia meninju keluar. Wus! Wus! Benda hitam itu tampak sederhana, tetapi sangat tajam. Benda itu melesat melalui tinju dan memotongnya menjadi 2. Kemudian langsung naik ke sepanjang lengannya, mengiris kulit, tulang, dan otot, dan memotongnya dari bahu. Seluruh lengannya terbelah menjadi 2. Penonton diam, dan semua orang menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan ini. Langkah Alastor Gibson telah lama berhenti, pupil matanya bergetar sebelum dia berteriak kesakitan. Tanganku! Darah akhirnya muncrat di sepanjang lengannya. Kamu bisa membuatku mundur selangkah. Aku akan membuat pil terbaik untuk sisa hidupmu. Aku mengatakan ini untuk memberimu kesempatan, tapi kamu pikir aku tidak percaya diri sepertimu. Masih ingin memberiku kesempatan emas untuk menghindari kematian? Siapa yang memberimu keberanian itu? Bersamaan dengan itu, suara Jensen melayang. Wajah Alastor Gibson bergetar hebat, dan dia tidak tahu apakah itu rasa malu atau marah. Melihat pendekar pedang suci dan yang lainnya, mereka menatap Jensen, dan hati mereka seperti gelombang mengerikan.
Mereka tidak menyangka Jensen begitu kuat. Melihat hal itu, dengan mudah memotong tangan Alastor Gibson. Orang harus tahu bahwa benda hitam itu ditebas ke arah lengan. Bagaimana jika itu langsung mengenai tubuhnya? Mungkin Alastor Gibson akan terbelah menjadi dua. Hus! Hus! Pada saat yang sama, pedang patah hitam yang melesat menebas kembali, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Arah serangan pedang itu berasal dari belakang Alastor Gibson. Setiap otot keras, energi ki yang kuat itu berubah menjadi selembut tahu. Ah! Alastor Gibson berteriak, merasa isi perutnya hancur oleh kekuatan pedang yang tajam itu. Sur! Sur! Itu hanya 2 putaran dan Alastor Gibson hampir mati. Bagaimana jika Jensen benar-benar serius? Mungkin dia akan hancur berkeping-keping. Dengan pikiran itu, Alastor Gibson memikirkan kesempatan yang telah diberikannya pada Jensen, dan rasa malunya makin bertambah. Jensen, kekuatanmu sebenarnya begitu kuat. Ia berlutut dengan satu lutut di tanah dan menatap Jensen dengan penuh kematian. Sejak dia tahu bahwa kedua adiknya meninggal, setiap saat dia ingin membunuh Jensen, namun keluarga Gibson menghentikannya. Kali ini, dia mengabaikan perintah keluarga Gibson dan kembali ke jalannya sendiri. Ia berpikir jika dia bisa memberikan kesempatan pada Jensen. Hasilnya, dia hampir mati di sini. Jensen, sebenarnya kekuatan seperti apa yang kamu miliki? Ledakan di sini. Alastor Gibson tidak berani bertarung lagi. Dia tampak ganas dan kejam, tapi nyatanya, ini hanya ilusi. Dia sendiri sangat pintar dan tahu bagaimana maju dan mundur. Di bawah teriakannya, seolah-olah dia telah mengeluarkan perintah. Sejumlah besar rudal melesat dari jauh, dengan cepat membombardir keluarga Han kota kuno. Jensen tidak menyangka Alastor Gibson begitu licik. Dengan keahlian rudal yang sangat kuat ini Jensen bahkan harus menghindarinya. Tidak lagi memikirkannya, Jensen menggunakan tangga awan vertikal dan pergi bersama pendekar pedang suci. Dion, ikuti aku. Di belakangnya, Dion juga bergegas keluar dari rumah dengan Fischl di punggungnya. Boom, boom. Rudal ini rudal kecil tetapi cukup kuat untuk memusnahkan rumah besar itu. Setelah puluhan ledakan, seluruh rumah dihancurkan rata dengan tanah, ledakan itu meninggalkan lubang besar di tempat itu. Memang, warga yang tinggal di keluarga Han kota kuno cukup sedikit, jika tidak maka akan menyebabkan kekacauan di tengah-tengah warga. Belasan menit kemudian, Jensen dan yang lainnya muncul ratusan meter jauhnya. Mereka semua memandang rumah besar itu dengan kaget. Sebuah rumah kuno dengan sejarah ribuan tahun hancur. Dan dia tidak tahu berapa banyak orang mati karena ini. Tentu saja, mereka yang meninggal semuanya berasal dari keluarga Han kota kuno. Jensen tidak peduli. Tuan muda, Alastor Gibson ini benar-benar gila, kita harus membunuhnya. Dion menatap Jensen dan berkata, menggunakan senjata rudal di tempat seperti itu, apakah ini akan masuk berita dan menimbulkan pro dan kontra di Huaxia? Dia sudah kabur. Jensen menggelengkan kepalanya ringan, dia tahu bahwa Alastor Gibson telah mengambil penutup rudal dan melarikan diri terlebih dahulu. Hal ini membuat Jensen sangat kecewa. Awalnya dia berpikir Alastor Gibson ini adalah seorang praktisi seni diri sejati, dengan kejadian ini menunjukkan bahwasanya dia hanyalah orang bodoh. Dia tahu akan menjadi tawanannya, oleh karena itu dia takut dan kabur seperti rubah. Namun, itu tidak masalah. Selama dia masih di Huaxia, orang ini akan mati. Melihat ke depan, orang-orang yang melarikan diri dari keluarga Han kota kuno semuanya memandang kehancuran rumah leluhur mereka dan mereka semua tidak bisa menahan air mata. Semuanya berlutut. Tiba-tiba, suara Jensen datang seperti guntur, mencapai kedalaman hati semua orang. Orang-orang keluarga Han kota kuno takut dan perlahan berbalik menatap Jensen, mereka seolah menatap seorang iblis. Mereka perlahan berjalan menuju Jensen, dan berjarak 10 meter dari Jensen, mereka berlutut dengan khusyuk. Setelah melihat kekuatan luar biasa Jensen, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Yang terakhir tidak berlutut adalah Jigen. Wajahnya putus asa, dan matanya redup. Alastor Gibson juga dikalahkan, siapa lagi di Huaxia ini yang bisa menghentikan langkah kaki Jensen? Aku memintamu berlutut, kamu tidak mau berlutut? Jensen menatap Jigen dengan dingin. Wajah Jigen terus berubah.
Bahkan, sebelumnya, dia juga bisa melarikan diri di waktu terjadi kekacauan seperti Alastor Gibson. Namun, dia tidak berani melarikan diri. Setelah melarikan diri, apa yang akan terjadi pada keluarga Han Kota Kuno? Apalagi, jika dia bisa melarikan diri, lalu bisakah dia melarikan diri seumur hidup? Jensen memiliki nama besar di dunia Jianghu. Dia mengangkat lengannya dan berteriak bahwa seluruh orang dunia Jianghu akan menyerangnya bersama-sama. Bruk! Jigen juga berlutut dan benar-benar menyerah. Ini adalah dunia Jianghu. Hukum rimba. Bahkan jika memiliki ribuan alasan untuk tidak menerimanya, atau bahkan memiliki kesombongan setinggi langit, tetapi di bawah kekuatan absolut, semua ini hanya seperti pasta kertas. Ini juga sebuah penderitaan orang lemah. Master Jensen, kami hanya mengikuti perintah pemimpin keluarga. Tolong ampuni nyawa kami. Ada orang yang lebih tua memohon belas kasihan, air mata mengalir keluar. Berisik! Dengan lambaian tangannya, Jensen menyilangkan kepala orang-orang yang memohon ampun itu lalu jatuh tersungkur. Jika dulu, Jensen mungkin akan mengampuni mereka, tapi keluarga Han Kota Kuno telah menyentuh skala baliknya dan bahkan mengganggu keluarga Jensen. Seorang pria, membela negara, musuh asing menyerang negara, mengganggu keluarga, pria itu akan mengambil senjata untuk melawan, dan tidak akan ragu untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Saat menyaksikan beberapa orang di keluarga mati, orang-orang yang tersisa menggigil, tetapi mereka tidak punya hati untuk melawan atau meronta. Wajah Jigen menjadi pucat dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Jensen perlahan berjalan mendekat dan berkata sambil berjalan, aku pernah memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan Fischl, aku akan menghindarkan MU dari kematian. Sayangnya, kamu melewatkan kesempatan itu. Aku bahkan mengatakan bahwa jika kamu berani melawan, aku akan menyerangmu. Kalau kamu berani menyerangku, aku akan membunuhmu. Kalau kalian berani menyerangku, aku akan menghancurkan kalian semua. Kalimat terakhir jatuh, bercampur dengan ketegasan dan aura membunuh yang tiada tara. Master Jensen, kami salah. Kami tahu kami salah. Beberapa orang mengakui kesalahan mereka dan memohon belas kasihan. Mereka bahkan bersujud pada Jensen dan mengakui kesalahan mereka. Mati! Jensen kembali memegang pedangnya dan bersiap mencabut nyawa pria itu. Dia tidak membiarkan mereka berbicara, siapapun yang berbicara akan mati. Adapun yang salah, ini hanya lelucon. Jika Alastor Gibson memenggal kepala Jensen hari ini, lalu apa yang akan terjadi pada mereka? Mungkin, mereka semua akan bertepuk tangan dengan gembira. Jigen, lihat aku. Jensen datang di depan Jigen dan berteriak dingin. Aura menindas keluar, menyebabkan seluruh tubuh Jigen bergetar dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Tapi saat dia bertemu mata dengan Jensen, perasaannya terasa kacau, dan seteguk darah menyembur keluar. Penindasan itu terlalu kuat. Hanya dengan satu pandangan, pikirannya hancur. Jigen, kamu seharusnya tidak menggangguku. Jensen menatap lurus ke arah tatapan Jigen. Jensen, aku tahu, pasti aku akan mati, tapi kamu juga tidak akan bisa berkeliaran dengan bebas. Alastor Gibson adalah garis keturunan terakhir keluarga Gibson. Kalau kamu benar-benar telah melukainya, keluarga Gibson tidak akan pernah memaafkan MU, mereka tidak akan menahan diri lagi. Mereka pasti akan menghancurkan MU. Jigen menggertakkan gigi dan berteriak tanpa memohon belas kasihan. Dia tahu, itu semua tidak berguna.